Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji UKM PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Adi Lisiwana Hun SPD, NIM 4120023341. Saya peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya berasal dari SD Negeri 078439 Mehaga, Kecamatan Semembawa, Kabupaten Nias Selatan. Pada hari ini 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Mari kita saksikan video praktik pembelajaran saya hari ini. Baik, kepada siswa-siswi kami, selamat siang. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada hari ini, di mana kita berdoa, siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Ya, silakan anugerah. Silakan duduk kembali. Jadi siswa-siswi kami sudah hadir semua kan? Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Satu Nusa Satu Bangsa. Di sana saya memberikan pertanyaan kepada siswa-siswi kami. Pernahkah siswa-siswi kami melihat gelas yang pecah? Jadi gelas yang pecah itu tadi
tadinya dia dalam keadaan utuh atau satu. Jadi setelah satu dia pecah, maka pecahan-pecahan yang kecil itu dari gelas, itulah yang disebut dengan pecahan. Dia itu pecahan dari gelas. Sudah jelas? Sudah. Baik, materi kita pada hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tujuan pembelajaran kita, mari kita sama-sama sebut. Satu, melalui video dan PowerPoint yang ditampilkan oleh pendidik, peserta didik mampu memahami operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan benar. Dua, dengan sikap tanggung jawab dan mandiri, peserta didik mampu menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan. Nomor 3, peserta didik mampu memikirkan cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda dengan Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3. Setelah video nanti yang ditayangkan, maka siswa peserta didik kami harus mampu memahami operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan benar. Pada pembelajaran inti kita, sebelum siswa-siswi kami atau sebelum kita memulaikan mata pelajaran, perhatikan video di atas ini. Halo generasi smart, Edo membawa buah melon 1/8 bagian. Benny membawa melon 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Yuk bersama Kak Ida kita belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam menjumlahkan dan mengurangan pecahan, kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yuk kita perhatikan contoh berikut. 2/3 ditambah 1/4 sama dengan. Langkah pertama, tentukan KPK dari penyebut 3 dan 4. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Kemudian, bagi hasil KPK penyebut dengan penyebut sebelumnya, lalu kalikan dengan pembilangnya. Contohnya seperti ini. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikalikan dengan 2 sama dengan 8. Yang kedua, 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikalikan dengan 1 sama dengan 3. Jika penyebutnya sudah sama, sekarang kalian dapat menjumlahkan atau mengurangkan pembilangannya. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12.
Nah, itu cara yang pertama. Ada nih adik-adik cara yang kedua lebih mudah, yaitu gunakan teknik kupu-kupu cantik. Buatlah bentuk elips yang saling bersilangan antara penyebut dan pembilang seperti ini. Kemudian gambarkan ekor seperti ini. Kemudian berikan antenanya agar lebih cantik. Kalikan penyebut dan pembilang yang saling bersilangan dan letakkan pada antenanya. 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian kalikan penyebutnya dan letakkan hasil pada ekor. 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu jumlahkan hasil pada antenanya, yaitu 8 ditambah 3 sama dengan 11. Maka menjadi 11/12. Cara tersebut juga dapat digunakan pada pengurangan pecahan. Yuk kita coba. 3/4 dikurangi 1/2. 2 dikali 3 sama dengan 6, dan 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian kalikan penyebut. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kurangkan hasil pada antena. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Sehingga hasil dari 3/4 dikurangi 1/2, yaitu sederhananya yaitu 1/4. Wah, bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Sekarang giliran kamu menjawab dari kakak. Yuk kita kisah. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Desya. Kali ini kita akan membahas matematika kelas 5. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu operasi hitung bilangan pecahan. Kita simak baik-baik ya. Menjumlah dan mengurangkan pecahan, jangan lupa samakan penyatu dulu. Jika akan mengalihkan, tak perlu disamakan. Saya suka menghitung pecahan. Jika akan membagikan pecahan, ubah tanda bagi jadi tanda kali. Lalu tukarkan pembilang dengan penyebut. Saya suka menghitung pecahan. Menjumlah dan mengurangkan pecahan, jangan lupa samakan penyatu dulu. Jika akan mengalihkan, tak perlu disamakan. Saya suka menghitung pecahan. Jika akan membagikan pecahan, ubah tanda bagi jadi tanda kali. Lalu tukarkan pembilang dengan penyebut. Saya suka menghitung
video ini Setelah kita memahami video yang tadi, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan atau mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pecahan? Siapa yang bisa? Kasih tangan di atas. Ya, silakan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Penyebutnya disamakan dulu. Kemudian dari gambar yang tadi atau dari video yang telah kita lihat, ada beberapa macam cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan. Siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Kasih tangan di atas. Oke, siapa yang bisa? Bagas, silakan Bagas. Berapa? Pertama, kita mencari penyebab baru. Kedua, kita kasih teknik kuku. Iya. Ada lagi yang lain? Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ada lagi yang lain? Ada tidak? Tidak. Baik, kita lanjut. Jadi selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Jadi saya bagikan sekarang, dan sebelum saya dibagi dulu kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi perhatikan dulu gambar di atas ini sebelum dikerjakan. Gambar yang pertama itu yang ada buah dan pisang, itu gambarnya pertama dia utuh, kemudian dibagi 2, kemudian dibagi 3. Kemudian gambar selanjutnya, pertama dia bulat 1, kemudian dibagi 2, kemudian dibagi 3, kemudian dibagi 4, seterusnya sampai dibagi 10, sama seperti yang di bawahnya. Kemudian di sana ada gambar yang 3 buah, ada dibagi 2 yang bulat besar. Kemudian ada gambar yang 2/4, kemudian ada gambar 4/8. Jadi begitu cara menyelesaikan LKPD, soal yang ada di LKPD nanti. Bisa dimengerti? Baik. Ya. Kalau ada pertanyaan dengan kami persilakan. 1, 2. Ya, saya mulai dulu dari Damai dulu. 2/2. Bagaimana mengerjakan 2/5 tambah 2/3? Iya.
Itu dari damai, dari soal nomor 2. Dari sini apa pertanyaannya? Cara menyelesaikan soal nomor 3. Ya. Jadi nomor 2 dan nomor 3 di sana adalah pecahan campuran. Untuk menyelesaikannya diubah dulu dia ke pecahan biasa. Misalnya 2/5 artinya 5 kali 2 ditambah 2. 5 kali 2 10 ditambah 2 12. Artinya 12/5. Begitu cara mengerjakannya. Ya, silakan kerjakan kembali. Audio Jungle. 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 Sudah siap semua? Ya, sebelum dipresentasikan, jadi Saya mengajak anak-anak kami lagi memperhatikan video kembali ke atas supaya dicek kembali nanti pekerjaannya ya.
Dan sebelum dipresentasikan, jadi silakan diskusikan dulu hasil yang telah kalian jawab. Apakah sudah benar sesuai dengan jalan tadi yang ada di video? Silakan disesuaikan, dikerjakan kembali. Sudah? Baik. Karena sudah ada, jadi setiap kelompok harus mempresentasikan ke depan dengan menuliskan di papan tulis, menuliskan jawabannya masing-masing. Artinya ini perwakilan saja. Misalnya kelompok 1 menulis jawaban nomor 1, kelompok 2 menulis jawaban nomor 2, dan kelompok 4 untuk jawaban nomor 3. Jadi untuk kelompok 3 kita perhatikan nanti jawaban dari teman-teman kita. Jadi kami memberikan waktu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan yang ke depan. Ditulis di papan tulis. Iya. Jawabannya 3/5. 3/5. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 nomor 2, siapa perwakilannya menulis ke depan? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Dan tepuk tangan untuk kelompok 2. 2/5 tambah 2/3. Jawabannya sama dengan 3, 1/15. Kemudian nomor 3, siapa perwakilan dari kelompok 4? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. 2/5 dikurang 1, 3/4. Jawabannya adalah 17/20. Jadi sekarang silakan kembali ke tempat masing-masing. Sudah? Ya, sambil kerjakan itu jawabannya di atas. Jika ada yang salah, dan benarkan kembali di kertas jawaban masing-masing. Jadi seperti itu cara mengerjakan yang namanya penjumlahan dan pengurangan pecahan. Maka untuk itu
kepada siswa-siswi kami mengerjakan soal pecahan sebenarnya sangat mudah. Cuman bagaimana siswa-siswi kami memahaminya. Jadi konsep daripada pecahan dalam penjumlahan dan pengurangan yang pertama adalah penyebutnya harus disamakan, yaitu dengan mencari penyebut yang baru. Jadi begitu cara menyelesaikan yang namanya penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Kemudian dengan melihat hasil yang telah anak kami kerjakan tadi itu sangat bagus. Jadi supaya belajar lagi di rumah, supaya ke depan bisa pengetahuan siswa-siswi kami lebih bisa mengerjakan yang namanya penjumlahan dan pengurangan pecahan. Maka untuk itu, sebelum kami mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira apa pesan dan kesan setelah anak-anak kami belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan pada hari ini? Kira-kira siapa yang bisa memberikan pesan dan kesan? Silakan. Ya, silakan. Silakan maju ke depan, tidak masalah. Atau di situ saja. Ya, silakan. Pesan kami adalah supaya ke depan kami bisa menggunakan fokus dalam pembelajaran. Ya, baik, terima kasih. Akan kami sampaikan nanti pesanannya kepada pimpinan sekolah. Kalau yang menyampaikan kesan, ya silakan, Bagas. Pesan kami adalah selama ini kami tidak pernah menggunakan fokus dalam pembelajaran kami. Sekarang kami bisa menggunakan fokus. Iya, iya memang benar. Kalau selama ini pembelajaran di sekolah kita di sini tidak pernah menggunakan yang namanya fokus. Jadi sekarang bisa menggunakan fokus. Jadi mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa membantu kita dengan menyediakan yang namanya infokus di sekolah-sekolah untuk mempermudah kita dalam melakukan proses belajar dan mengajar. Jadi sebelum kita berpisah-pisah, di sini ada tugas di rumah supaya anak-anak kami mengerjakannya di rumah, dan jangan lupa supaya benar-benar dikerjakan. Perhatikan di soal itu supaya dikerjakan di rumah. Jika tidak ada yang kamu tahu, tidak bisa kamu kerjakan, silakan tanyakan kepada abang atau kakak di rumah. Ya? Ya. Baik, sebelum kita pulang, siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Silakan.
depan. Baik. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita, tadi sudah kita berdoa untuk pulang dan siswa-siswi kami sekarang bisa pulang dan selamat siang. Silakan pulang ke rumah.